Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya lagi, Muhammad Subhan, dalam materi fikih kelas 7. Dalam video ini, dalam video pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang pengertian najis dan bagaimana cara mensucikannya. Baiklah, simaklah video berikut ini. Awas, ada burung di atas kepalamu. Takutnya nanti dia membuang kotoran loh dan mengenai pakaianmu. Nah, kotoran burung itu termasuk najis loh. Apabila terkena pakaian dan pakaiannya dibawa sholat, takutnya sholatnya tidak sah apabila terkena najis. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha. Pada tayangan tadi, Ahmad mengatakan bahwa kotoran burung itu termasuk najis. Nah, kira-kira kawan-kawan semuanya nih, tahu nggak apa itu najis? Dan apabila sesuatu terkena najis, bagaimana cara membersihkan dan mensucikannya? Nah, untuk mengetahui itu semua, saksikan terus ya video pembelajaran ini. Materi najis dan tata cara mensucikannya itu masuk ke dalam kompetensi dasar menerapkan tata cara bersuci dari hadas dan najis, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Sementara kompetensi intinya yakni mendeskripsikan berdasarkan urutan-urutannya tentang prosedur pelaksanaan bersuci dari najis, menerapkan prosedur pelaksanaan bersuci untuk menghilangkan hadas yang sesuai dengan ketentuan fikih, menggunakan pelaksanaan bersuci dari najis sesuai dengan ketentuan fikih, mendemonstrasikan prosedur pelaksanaan bersuci dari hadas berdasarkan urutan-urutannya, menerapkan tata cara bersuci dari najis. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yakni yang pertama mengerti tentang pengertian najis, yang kedua mengerti akan macam-macam najis, yang ketiga mengerti akan tata cara bersuci dari najis. Anak-anakku yang soleh dan soleha, setiap muslim yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia dituntut harus dalam keadaan bersih dan suci, baik itu pada badannya, pakaiannya, atau lingkungannya. Maka kita semua ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dalam keadaan bersih. Jika tidak dalam keadaan bersih, maka ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, masuk kepada materi yakni pengertian najis. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab yang mana artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah syara, najis adalah suatu benda yang kotor yang menjadi penghalang seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus ada dalam keadaan suci.
Najis itu terbagi menjadi tiga macam, najis mukhafafah, najis mutawasithah, dan yang ketiga najis mughaladzah. Kita akan bahas satu persatu tentang pengertian najis itu sendiri. Yang pertama yakni najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu dinamakan juga dengan najis ringan. Ya, contohnya yakni kencingnya bayi. Bayi juga ada kriterianya. Yang pertama, belum 2 tahun. Yang kedua, bayi itu juga belum makan dan minum selain ASI. Bagaimana cara mensucikan najis mukhafafah? Nah, anak-anakku, cara mensucikan najis mukhafafah yaitu dengan cara memercikan atau mengusap air yang suci lagi mensucikan pada permukaan yang terkena najis. Tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua yakni najis mutawasithah. Najis mutawasithah juga disebut dengan najis pertengahan. Kenapa? Najis mutawasithah merupakan najis yang berada di tengah-tengah ya, antara mukhafafah dan mughaladzah. Tadi mukhafafah itu ringan, mughaladzah itu berat. Dan najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia ya, kecuali air mani. Nah, najis mutawasithah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang berwujud atau tampak, masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warnanya, rasanya, dan baunya. Sementara najis mutawasithah yang kedua, yakni disebut dengan najis hukmiyah. Ya, kenapa dinamakan hukmiyah? Karena najis ini najis yang tidak tampak seperti bekas kencing. Cara mensucikan najis mutawasithah pertama yakni najis mutawasithah hukmiyah yaitu dengan mengalirkan air yang suci lagi mensucikan pada benda yang terkena najis. Sementara untuk menghilangkan najis ainiyah yaitu dengan menghilangkan zatnya, rasanya, baunya, dan warnanya dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Najis yang ketiga yakni najis mughaladzah atau dinamakan dengan najis berat. Mughaladzah adalah najis yang diperberat seperti ya, najisnya anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut. Ya, sperma keduanya dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Ya. Yang cara mensucikan najis mughaladzah yakni melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu dengan membasuh air ya, sebanyak 7 kali. Namun salah satunya harus menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Anak-anakku yang solih dan solehah, ya tadi sudah dijelaskan bagaimana pengertian najis, dan macam-macam najis dan bagaimana cara mensucikannya. Jadi kesimpulan materi ini, yakni najis adalah kotoran yang dapat menjadi penghalang seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, najis itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasithah, dan najis mughaladzah. Sebagai penutup, Bapak berpesan kepada anak-anakku semuanya, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, mohon kepada semuanya untuk selalu
menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita semuanya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.